Oke teman-teman, sekarang kita mau coba ya perjalanan dari Puncak ke Jakarta. Ini kira-kira kita butuh waktu perjalanan berapa lama ya? Tuh, kameramen TV mana itu? Jam segini dia ngambil gambar. Kemacetan dijadiin inilah makanan pokok. Ini hebat loh teman-teman. Tadi berangkat itu 4 batang. 4 batang dari Senen ya. Kita sampai Puncak nih, mau arah pulang lagi ke Jakarta belum berkurang loh. Ya itulah Xenia. Maaf, bukan ikan, tapi emang bener mobil ini super irit. Sekarang kita coba ke arah balik Jakarta. Lebih cerah, udah terang sih, gak gelap kayak tadi. Tadi gelap kita kebagian berangkat, tapi ya karena kita hari Minggu ya, biar dapat gambarnya bagus. Kondisi jalan sepi, nggak macet-macetan, tapi kalau kita kesiangan dikit macet jarang. Jadi sekarang kita balik ke Jakarta jam segini. Ya kalau emang nanti saya masih segar, matanya masih segar, masih kuat, belum ngantuk, kita coba muterin tol Lingkar Luwu Dalam. Mudah-mudahan. Udah juga nih handphone nih, jangan mati-matiin dulu ngerekam nih. Gambar oke. Minggu pagi di jalan tol. Tapi kalau ke arah Jakarta kayak sepi sih. Orang-orang pada berangkatnya ke arah sini, ke arah luar Jakarta. Entah liburan, entah silaturahmi ke sanak saudara. Kalau yang belum ini kadang berhenti di sini orang nih, nggak fokus atau apa ya, dia berhenti di sini nyariin mana tabnya. Kita jalan santai aja ya, masa kita ngobrol di sini dulu, nanti kan cuma 2 lajur, kita di lajur 1. Nanti depan baru kita pindah ke lajur 2. Karena kondisi jalannya kita serba salah, kita di kiri pun nanti depan terap, kita malah ke orang balapan. Cerah ya teman-teman ya, agak mendung sih agak, tapi indah pemandangan city lightnya tuh. Kalau malam keren sebenarnya, city lightnya kelihatan banget. Jagorawi itu jalannya nanjak begitu sampai di antara ini ya, mulai pecahan keluar Kebon Raya sama ke arah Sukabumi itu semua udah mulai nanjak. Tapi berhubung bagus jalannya, jadi kelihatannya tuh landai aja jalannya, kayak lurus datar gitu, kalau mah nanjak.
kilo lagi gerbang tol Ciawi 2. Oke, nanti kita coba lanjut ya, kita coba muter ke apa namanya, lingkar dalam ya. Kita coba lah nanti. Kita masuk ke arah Priok, kita lewat JIS ya, kita lewat JIS. Kita lewat JIS, nanti kita muter duit, kita balik lagi, keluar Cempaka Putih lagi. Bang, lo kurang kerjaan. Ya iya, kurang kerjaan, makanya gue begini, muter-muter gak jelas. Karena kurang kerjaan. Kali aja lo pada mau kasih gue kerjaan. Oke. Bang, tadi berangkat ngisi bensin berapa? Gue ngisi bensin 70.000 coy. Ya itulah. Sama pakai Xenia gue nggak khawatir. Irit. Lo nggak pakai AC bang? AC pakai. Gue pulin malah AC ini. Depan gue nggak bisa ngerekam panas coy, makanya gue pulin ini biar adem, suhu di kabin dingin tuh. Gue menggigil loh, seminggu kedinginan ini. Nggak pakai celana pendek, nggak pakai jaket, kaos oblong biasa. Belum tidur pulang. Depan rest area favorit deh, rest area favorit Jagorawi. Orang-orang turun dari puncak pasti rata-rata mampir ke sini. Hampir semua gue rasa mampir kemarin. Entah itu cuma kencing atau makan lah, ngilangin lelahnya macet. Gue pun hampir tiap pulang dari puncak tuh mampir kemari. Ya nggak di puncak juga. Ya kadang-kadang kebelet kencing lah, apa pengen ngemil, pengen ngopi. Cuma bukan di Starbucks ya. Mahal coy. Harga palapi 3.000 nikmat. Beli kopi mahal-mahal cuma buat gaya apaan. Tapi tetapnya makanan semiliar umat, maksudnya umat lagi tuh. KFC. Kalau lagi habis pulang liburan gitu ya, puncak macet, wah rasa area ini penuh. Jangan tanya loh ngantri KFC berapa lama, panjang coy, bisa sejam menunggu makanan jadi. Emang ini makanan cepat saji. Tapi terkadang kan menu yang kita pilih tuh nggak tersedia gitu loh, suruh nunggu dulu, belum lama ngantrinya. Gua ngantri juga lumayan sih. Tapi kalau buat parkiran sekarang kan udah diperbarui tuh, banyak lah. Kalau dulu kan masih sedikit, sekarang udah banyak. Jadi kita kayak biasa, kita lari nggak lebih dari 80, nggak lebih dari 90 lah, kita agak cepet dikit. Tapi nggak lebih dari 80 paling lebih, 78. Karena kan kondisi jalan juga udah mulai rame, nggak kayak tadi sepi, kita enak lah buat jalan. Jangan tuh. Ini lampu sengaja ya belum gue matiin karena belum jam 6 sih. Jadi gue patokannya tuh gini loh, selama lampu jalan masih nyala, gue belum matiin lampu kendaraan. Lampu mobil ya, mobil, motor kan emang nyala terus motor sekarang. Lampu di mobil itu belum gue nyalain, belum gue matiin selama lampu jalanan masih nyala. Patokan gue itu.
lampu jalanan mati baru lampu mati. Udah terang sih, cuma awannya sih bagus ya karena mendung kecampur sunrise lah. Nah, kita nikmatin sunrise di tol deh. Sunrise sun mana hal nih mas apaan nggak tahu kan so Inggris kan truk hijau ini waduh ampun loh, serem nggak tuh kalau jalan di jalan biasa gitu ya, di jalan-jalan protokol biasa lah, bukan gitu. Wah itu rasanya kayak kapal pakai roda ya. Dilarang menggunakan HP pada saat mengemudi. Alhamdulillah Pak, saya nggak pakai handphone Pak saat mengemudi. HP handphonenya dipakai buat ngerekam Pak saat mengemudi. Mohon maaf Pak ya, nggak dipegang kok. Handphonenya ditaruh di dashboard. Untuk ya itu air gua habis. Ya sisa kopi doang nih. Manis tuh. Beginilah teman-teman nih suasana tol dari arah Ciawi menuju Jakarta Minggu pagi ya. Ya cukup lengang lah. Yang ramai itu yang arah ke Ciawi itu orang pada mau healing, wey, hilang healing, pulang healing, puyeng, malah pusing. Besoknya bang keliling datang. Ini kita bikin video nanti kita uploadnya full ya. Paling kita bikin 2 part. Part pertama berangkat dari Jakarta ke Puncak, ke Lampu Merah Gadok. Part 2 nya kita bikin dari Gadok menuju Jakarta. Plus kita muter-muter di lingkar dalam. Itu ada kuda tuh. Salah ya. Highland Hotel. Kita lanjut sampai kita nyari buat nyari kapal. Kita balik lagi ke lanjut. Kita nggak perlu buru-buru. Tadi kan ada kuda. Cakep loh teman-teman, namanya cakep loh. Cuma cakep-cakep ini jangan sampai tiba-tiba ada rongsat. Wah gak lucu itu. Jagorawi itu indah. Pokoknya perjalanan kemana aja itu sebenarnya indah. Apa ya, kalau kita tuh mau naik segi keindahan, tapi kalau kita jenuh, macet doang, ya udah jenuh sepanjang jalan, bosan sepanjang jalan, gak nyaman sepanjang jalan gitu.
gue nggak ngomong, lagi mikir mau ngomong apa lagi. Oh iya, kalau lagi jalan begini nih jangan pada ngerokok ya di mobil ya. Kadang bingung nggak sampai kemana-mana, tapi juga bingung. Ya, bisa mungkin jangan pada ngerokok di mobil lah ya. Kalau mau ngerokok di pinggir, di rest area. Jangan ngerokok di mobil. Agak bete juga sih. Buka dikit kali ya. Gak enak juga sih kalau mobil. Bensin baru berkurang ya teman-teman ya. Ini bensin baru berkurang. Teman-teman mohon maaf ya, ini nggak banyak ngoceh, lagi pengen nikmatin jalan aja sih. Ini jendela lagi saya buka sedikit ya, jadi kalau ada suara angin masuk ya maklum. Sengaja sih buka tukar hawa dulu, jadi nggak AC dulu, tapi kita buka sedikit ya, karena buka kaca full di jalan tol itu beresiko. Kenapa gue bilang beresiko? Buka jendela full di jalan tol itu beresiko. Kita nggak tahu nih di tol ada kerikil atau ada apa, mobil lewat kita tetek. Kalau ada kaca kita cari kaca, nggak ada kaca ketuk, terus kena pala. Ya nggak masuk ya, kok cuma bocor kan masih mending ya kalau nancep atau apa, aduh. Tapi kita asik loh jalan-jalan begini tuh, sahdu ya. Bukan sahdu, kita benar-benar nikmatin suasana di sekeliling jalan. Kita masuk cepat ya, kita balik cepat juga, kita 20 menit udah sampai di kilometer berapa nih? 23. Kita baru 20 menit.
Ya alhamdulillah ya. Mobil ini bentar lagi lah lunas. Ambil kreditan, mobil kredit, second kredit pula. Bukan buat gaya-gayaan teman-teman, yang salah. Kalau ada perhitungan, jadi beli mobil itu buat produktif, bukan untuk gaya-gayaan atau apa. Kalau gaya-gayaan jadi kotor dan beli mobil. Sekarang jam 6 pagi ya, jam 6:10. Buat kenang-kenangan gabutnya seorang Riko di jalan. Lampu jalan dimati, teman-teman, kita mati lampu. Saya selalu patokan sama lampu jalan, teman-teman. Lampu jalan mati ya kita mati, lampu jalan nyala kita nyala. Itu patokan saya. Atau suasana beda, keadaan darurat ya, kayak lagi berkabut atau hujan besar, sama hujan besar. Ya, lebih baik kita nyalain lampu daripada kita pakai lampu hajat ya namanya, yang kedap-kedip dua itu. Jadi kita nyalain lampu aja sekalian. Karena lucu orang nyalain lampu hajat atau lampu kedap-kedip dua tuh. Tapi jalannya nyilang kanan, nyilang kiri, wah bikin bahaya orang. Bisa nyalainnya nggak ngerti cara pakainya. Asli gue gabut banget loh ini. Jam segini coy. Orang minggu pagi ya, orang-orang pada berangkat liburan atau lagi apa, sarapan. Gue malam ini jalan-jalan. Jadi gue sih tidur. Masih tidur kayaknya. Hari Minggu sih santai. Sini ya, karena ada itu ya, apa sini ada itu apa sih namanya, Depok tuh ke Margonda bisa lewat sini, keluar Margonda langsung. Cijago apa lupa, jarang lewat jadi lupa. Ini posisi handphone gue nggak ngecas ya, handphone nggak gue cas.
dan gue taruh aja, gue tempel di kaca dan nggak nutupin pandangan sih orang di gue pasin antara kaca sama dashboard, jadi gue diri gitu. Jadi jangan benar-benar yang ngalingin pandangan. Kenapa aja dashcam padahal mah handphone. Gue masih bingung loh, ini kereta ini apa ya namanya, LRT apa MRT, bingung gue namanya, susah, bukan susah sih karena gue nggak pakai transportasi itu kali ya, jadi gue bingung namanya MRT atau LRT, gue nggak tahu lah itu. Yang jelas ini kemarin ada kejadian tabrakan kereta, ini lagi uji coba tapi tabrakan, gue bingung. Gue pacaran keren kali masih bisa. Kita lari 90 ya teman-teman ya, kita nggak sampai 190. Ternyata pagi-pagi biasanya tuh kalau gue keluar pagi gitu aja tujuan, gue mau pulang kampung, gue mau bikin konten di hotel mana, tempat wisata mana, itu gue keluar kampung. Ini asli murni gue gabut, mau bikin video Jakarta Gadok, terus Ciawi Jakarta, asli ini gue gabut. Bukan sengaja bikin ya, gue gabut, bukan bahasanya bukan gabut lah, lalu ini iseng lagi pengen jalan-jalan. Ya mungkin nanti sekalian lah, gue mau pulang kampung kan nanti ini tanggal 18, nanti sekalian lah bikin video Jakarta Pekalongan, kampung istri enak buat gua. Gue jalan santai banget, mobil depan juga santai. Buru-buru juga di jalan. Udara udah ketuker ya sama udara luar, kita tutup lagi ya. Kalau gue sih gitu sih, gue sering gonta ganti udara. Gak full AC ya. Mau kemana itu sih? Dari sini ke Soekarno-Hatta aja paling bisa setengah jam doang ini, kosong begini. Cuma balik lagi ya, keselamatan paling utama. Buat apa buru-buru kalau kita bisa nggak sampai rumah.
Ya kita ngebut ke ugal-ugalan, gak jelas gitu di jalan. Sama kita jalan santai, paling cuma selisih berapa menit. Berubah, santai di jalan. Jalan santai ya, kita nggak ngebut. Dari Ciawi sampai ke kilometer 7, bentar lagi setengah jam lah kita sampai. Udah masuk Jakarta, setengah jam kita. Itu di jalan santai, makanya nggak perlu ngobat-ngobat. Lari 130, 150, ngapain? Pertama membahayakan diri sendiri, kedua membahayakan orang lain. Ini kita jalan santai aja dari Ciawi setengah jam, nggak perlu tancap gas atau apa. Nah, saran juga buat teman-teman yang pada perjalanan jauh di mobil, kalau emang ngantuk, lelah, jenuh, minggir dari rest area. Kalau memang mata berat, tidur, bukan ngopi. Kadang orang salah juga, ngantuk ngopi, salah. Ngantuk tidur, bukan ngopi. Nggak percaya. Nikmat hidup paling nikmat itu ngantuk. Itu nikmat yang paling nikmat ya. Ngantuk itu nikmat. Coba deh, lu lagi ngantuk tidur, itu nikmat banget. Bukan lo ngantuk di perjalanan, lo malah ngopi biar cepet sampai. Lo malah bikin bahaya diri sendiri, coy. Bener, itu bikin bahaya diri lo sendiri. Mendingan lo kalau emang ngantuk, lo minggir, lo cari rest area terdekat. Lo butuh kopi, oke lo ngopi, tapi habis ngopi lo tidur. Atau lo tidur dulu, bangun tidur lo ngopi. Jangan pernah lo cari rest area cuma buat ngopi lo jalan lagi. Itu kalau lo bener-bener ngantuk ya. Kalau lo jenuh doang di jalan, jenuh di jalan tol kan lurus mulu dah, apalagi tol Trans Jawa ya. Kayak lo dari sini mau ke Surabaya, lo mau ke Semarang atau apa kan agak jenuh juga di jalan. Ya lo minggir bentar, lo ngapain, lo jalan-jalan kayak. Kalau jenuh, lo jenuh ngantuk ya lo merem sebentar, 5 menit 10 menit itu lumayan. Lo bangun agak seger lagi, lo bisa fokus di jalanan lagi. Ya nggak, mata lo nggak sibuk apa dipaksa-paksa melek, enggak. Jadi lo lebih segar gitu, bisa lebih konsentrasi di jalanan. Jadi bentar lagi puasa ya. Kita lebaran, mudah-mudahan lah habis lebaran ini pandemi berakhir ya Allah. Kasihan teman-teman yang lain yang ekonominya berantakan karena pandemi ini. Mudah-mudahan diberi rezeki dan lebih baik lagi ke depannya. Dan termasuk saya pun berimbas banget pandemi ini ya. Benar-benar terasa banget. Tapi alhamdulillah Allah masih ngasih jalan buat kita cari rezeki lainnya. Dapat ya, cukup lah. Meskipun agak ngomong juga pala sih. Sekarang udah naik teman-teman nih. Sekarang tuh tinggal 11.000. Bahkan
ada konvoy apa itu, presiden atau menteri lewat, gue nggak tahu deh. Ini kita udah masuk tol dalam kota ya teman-teman ya, kita udah masuk tol dalam kota. Yuk kita muter tol dalam kota ya, kita coba ke arah Tanjung Priok, nanti kita ke arah Pluit, terus kita balik ke arah Semanggi kita ke arah Tanjung Priok lagi, kita keluar Bangka Putih. Kita muter-muter aja lah, kita orang santai. Ini gue penasaran nih, belakang gue nih konvoy apa nih ya, rame banget. Ya, rombongan presiden. Bukan. Pas pampres ya, bukan di Mtok. Pikir ngawal. Ini sebenarnya gimana sih ya? Kalau keadaan di lagi nggak pengawalan, apa boleh mereka itu masuk tol atau gimana? Gue nggak ngerti juga. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Mereka lagi ngejar tugas, gue nggak paham juga. Gue nggak berani ikut ngomong, gue takut salah. Udah tahu sendiri salah sekarang tuh, salah dikit aja kita ngomong bisa rabe. Masuk sini aja ya, kita masuk ke arah Tanjung Priok dulu. Kalau nggak pada gerdek-gerdek di sini ya maklum ya, pakai headphone di tol dalam kota kan, terus itu banyak sambungan tuh, gerdek-gerdek ya udahlah, jadi agak goyang dikit ya, harap maklum ya teman-temannya pakai handphone. Tapi ini handphone nggak kita pegang, handphone kita taruh di dashboard, kita juga nggak pakai holder, tapi lebih tepatnya handphone ditempelin ke kaca ini, kita tekan sama, jadi atasnya itu kena kaca, bawahnya dashboard. Alhamdulillah sih kenceng juga. Kalau kita pakai ini ya, pakai apa, soft case ya, karet gitu, karet kulit gitu, jadi ya agak ketat lah. Kalau handphone langsung tanpa soft case atau apa ya, itu nggak masuk lagi, pasti jatuh. Tapi ini kuat juga loh. Seru itu, nggak luas pandangan kita. Kamera handphone dia punya tangkapan kameranya itu nggak luas. Sambungan kalau dalam kota itu berasa kotak. Ini mending sih dibandingin sambungan tol apa ya, jalan layang sampai Kerawang, apa MZ apa sih namanya, lupa. Nah, itu parah banget, buruk. Lagi mobil begini ya, dengan suspensi yang biasa aja.
udara pagi. Agak mendung tapi udaranya bersih. Enak kan? Apartemen Green Pramuka ini, tempat ini saya ingat teman saya banyak dulu tinggal di situ sebelum jadi ini apartemen ya, masih pemukiman padat. Tapi waktu itu penggusuran dengan alih-alih mau dibuat ruang terbuka hijau atau apa itu namanya. Bener hijau, bener namanya hijau, green, tapi Green Pramuka City. Lucu ya. Buat terbuka hijau, iya bener hijau sih namanya, hijau green, hijau. Tapi hijaunya nggak gini juga kali. Teman-teman SMA saya, teman-teman SMP itu dulu banyak yang tinggal di sini. Tapi penggusuran itu ya sempat ada bentrok juga sih waktu itu. Tapi ya sudah lah. Balik lagi, kita hanya rakyat jelata. Melawan sama dengan memberontak. Diam aja mendingan. Nggak harus diam juga sebenarnya sih. Cuma gimana mau melawan ya, kita nggak punya power coy. Ini kita agak cepet ya, siang juga 6:30. Kita lari 100 lah, 90-100 lah ya, tapi nggak sampai 100 lebih. Jadi kalau dalam kota tuh lari 100 lebih nggak enak, budak duduk. Lari segini aja udah asik. Ini seharusnya kita keluar sini ya, tapi kita lanjut dulu, kita muter dulu. Kita muterin tol dalam kota. Berarti kita 40 menit dari Ciawi, dari Kampung Merah Gandong sampai sini itu 40 menit dengan kecepatan kurang lebih 80-an, 80, 70, 80 lah rata-rata kecepatan kita. Tapi jangan santai loh ya, jadi nggak perlu ngebut ngapain. Kita ngebut jas di situ cuma 10 menit ngapain, bahaya di jalan, nggak beda jauh. Permisi Pak ya, salib dulu Pak. Maaf. Saya izin mendahului Pak. Apa ya? Jadi kebawa suasana. Gabut, ngerekam, berjalan. Ini malah macetnya kepanjangan. Oke nih teman-teman, gini deh ya, biar kita nggak kehabisan bahan omongan juga ya. Sedikit cerita juga nih ya, ceritanya bukan cerita horor juga sih, tapi ya kejadiannya cukup menggetarkan nyali juga pada saat itu. Jadi awal-awal pandemi itu bulan tahun 2020 atau 2021 saya lupa, 2020 setelah 17-an itu rencana saya mau ke Gunung Sumbing, tapi pada saat itu kayak ada konflik itulah di daerah sana. Jadi itu tiap base camp kayak pada tutup karena ngambek, karena peserta
pendaki itu harus pakai surat-surat segala macam. Mereka akhirnya gabak beli untuk base campnya. Sedangkan saya udah matang mau jalan, akhirnya saya alihkan perjalanan saya waktu ke Gunung Lawu. Bukan tanpa itu nanti aja terakhir kita akan jelasin nanti. Akhirnya saya ke Gunung Lawu lah. Saya ke Gunung Lawu, oke. Itu pas Gunung Lawu lagi rame-ramenya ya, baru buka setelah tutup awal-awal pandemi. Kita berangkat itu kurang lebih 17 orang atau 18 orang ya, lupa saya juga. Itu kita berangkat awalnya biasa aja. Kita kumpul, kita ketemuan di stasiun terminal Tirtonadi. Kita janjian di sana, kita berangkat ke base camp, kita naik via Ceto. Kita naik lewat Candi Ceto. Kita naik tuh kurang lebih jam 8 lewat jam 9 lah kita berangkat. Kita jalan, di perjalanan kita biasa aja, santai, sampailah kita di sebelum pos 3 Gunung Lawu via Candi Ceto. Ada kejadian yang membuat kaki saya sedikit sakit, tidak bisa melanjutkan pendakian. Nah, akhirnya saya milih turun. Teman-teman saya juga melarang saya langsung turun. Mereka pada nyuruh saya untuk stay di pos 3 sambil menunggu mereka nanti balik, karena posisi saat itu benar-benar ramai kok, pendakian sangat ramai, pos 3 pun ramai pendaki. Makanya teman saya menyuruh saya diam di pos 3 karena memang ramai, jadi ada apa-apa pun mungkin saya masih bisa ditanggulangi lah, pertolongan masih gampang. Tapi posisi pada saat itu saya nggak mau, saya milih turun karena saya takut ada apa-apa dengan saya nanti malam, atau kondisi kaki saya semakin sakit, nanti malah merepotkan orang banyak. Dengan segala kita adu argumen, saya ngotot ingin turun. Akhirnya ya mereka bukan pasrah sih, mengiyakan untuk saya turun. Tapi mereka nggak ada satupun yang turun ke bawah. Ya, saya paham. Saya nggak menyalahkan mereka juga, karena posisi juga masih siang. Oke, saya turun, dan ya ibu warung segala macam nggak ada, silakan mas kalau mau turun, buku masih terang. Oke lah, saya turun sendiri. Di perjalanan turun inilah yang sedikit bikin saya tuh apa ya, oh ini loh, ternyata ini loh Gunung Lawu. Ya, selama ini banyak orang cerita kejadian kalau akhirnya saya ngalami. Jadi pada saat itu saya turun sekitar jam 12:30 atau jam 1 lah. Perjalanan saya dari pos 3 ke pos 2 itu normal. Tapi lalu sampai pos 2 tuh saya sempat istirahat dulu. Saya makan cemilan. Sekarang juga masih ada yang agak aktivitas saya, karena baru berangkat. Saya istirahat dulu, saya ngerokok sebatang 2 batang, saya yang ngemil roti biskuit lah. Karena posisi di pos 3 kita habis makan. Saya ngemil, lanjut saya jalan. Disinilah perjalanan yang mengesankan itu dimulai. Sepanjang perjalanan saya dari naik sampai turun dari pos 3 ke pos 2 itu banyak pendaki. Benar-benar banyak pendaki. Tapi begitu dari pos 2 ke pos 1 itu saya heran. Saya nggak ketemu satupun pendaki sepanjang jalan. Oke lah, normal, nggak ketemu pendaki itu hal yang wajar. Tapi tiba-tiba saya ditemuin nama persimpangan jalan yang saya ingat saya nggak lewat jalan ini. Di situ saya juga merasa bingung, kok tadi nggak ada jalan bercabang, tiba-tiba ada jalan bercabang. Ya akhirnya saya merangkak kok. Saya ingat saya merangkak. Saya merangkak bukan karena sakit kaki atau apa. Saya bingung. Saya mau kemana? Karena saya udah berjalan berjam-jam dari pos 2 aku nggak nyampe ke pos 1 dan ketemu jalan cabang itu. Akhirnya saya merangkak ke sebelah kiri, saya lihat oh banyak jejak kaki. Saya balik lagi, saya nggak hajar ke kiri.
Saya lihat yang kanan ada jejak kaki tapi sedikit. Nah, dengan logika sederhana yang banyak jejak dong yang saya ikutin. Akhirnya saya ikutin lah, saya balik lagi, saya ambil jalur kiri. Dan pada saat saya ambil jalur kiri itu, saya benar-benar lewat jalur yang nggak saya lewatin saat naik. Saya baru sadar begitu sampai kayak jalannya sempit. Kiri kanannya itu tebing, bukan tebing tanah gitu ya. Jadi kita kayak jalan diselokan gitulah modelnya. Tapi itu kita kayak pohon bambu itu, kiri kanan kayak pohon bambu, kita kayak lewat terowongan itu. Tahu kan jalur babi kayak yang di apa namanya, perahu lewat pinggir mana kayak gitu jalan. Saya lewat situ. Di situ saya, ya Allah, ini jalan di mana? Saya berangkat tuh gak lewat sini. Saya istighfar itu di sore loh, itu di sore. Mungkin jam 4-an asar lah itu, udah masuk asar itu. Tapi ini orang-orang pada kemana? Kok nggak ada orang? Terus saya belum ketemu pendaki lain loh. Di situ saya belum ketemu pendaki lain. Lagi ini kemana itu? Nah, itulah hebatnya Gunung Lawu. Sore-sore suara juga udah aneh banget. Saya mau nangis, ya Allah, saya mau pulang. Saya nggak mau kenapa-napa. Nggak lama saya ngomong itu, saya mau nangis. Muncul kakek-kakek. Itu saya takut karena saya udah berjam-jam jalan gak ketemu pendaki satupun, ketemu kakek-kakek. Saya masih ingat persis dia celana pendek, pakai apa, kemeja Jawa itu loh, namanya apa sih, tangan panjang. Tapi kakek itu nyeker, berkalung sarung digeblokin ke belakang itu. Terus yang saya ingat kakek-kakek itu putih. Saya berpikir, oh mungkin kakek ini duduk habis ngapain, habis panen atau apalah, habis ngelandang atau apa, putih tanah gitu ya. Tapi bukan putih tanah juga sih warnanya ya, agak horor juga. Oke, maaf teman-teman, keputus rekamannya, mati lagi tadi. Ya keputus gitu aja lah. Nanti kita lanjut ya, ini baru bisa nyambung lagi. Nggak kepanasan sih, kayaknya sih lobet dan kulit tadi. Sekarang kita coba sambil dicas. Tadi ya kita anggap baru pas kaki-kaki itu lewat ya. Kita lanjut ceritanya lagi nih, mohon maaf kepotong. Pas kaki itu lewat, dia bilang, isi deh. Langsung saya jawab tanpa pikir panjang, Pak dari mana Pak? Saya tanyain. Oh dari Hargo dalam, mau ke bawah. Oh Pak, saya boleh minta tolong nggak Pak? Itu yang saya ucapin. Pak, saya boleh minta tolong nggak Pak? Saya tadi habis ada kejadian menjelang pos 3, kaki saya sakit. Saya mau turun Pak, tapi saya udah jalan berjam-jam gak ketemu orang sama sekali Pak. Baru Bapak yang saya temuin. Oh ya udah, ayo deh. Saya temenin sampai bawah. Di situ saya antara takut, antara atau apa, saya udah nggak mikir banyak. Dan saya pikir saat itu saya mau turun, bisa ketemu orang. Oke, enggak. Dan luar biasanya lagi, saya setelah ketemu kakek itu, nggak sampai 5 menit itu manusia banyak coy. Nggak sampai 5 menit saya, kakek itu nemenin saya, manusia banyak. Yang tadi saya jalan berjam-jam gak ketemu orang, itu nggak sampai 5 menit orang turun, orang naik, berseliweran. Sampai ada tiba-tiba tuh memang jalan saya untuk turunnya. Alhamdulillah ada orang baik yang membantu. Datang berapa orang pendaki? 3 orang, 3 atau 4 orang. Dia lari, turun lari. Saya melihat dia turun lari, saya minggir karena posisi jalurnya itu sempit ya. Saya minggir dan tiba-tiba orang itu berhenti. Dia berhenti, langsung negor saya, Mas kenapa? Dia bilang, oh saya cerita dong, ini saya tadi di pos 3, sebelum pos 3 ada kejadian, saya nggak bisa ngelanjutin, saya milih turun. Dia nanya temen-temennya mana Mas? Mereka semua pada naik,
saya suruh naik, saya pilih turun sendiri. Karena saya nggak mau mengganggu mereka lah. Mereka kan harus susah payah ngambil libur untuk berangkat hari ini. Akhirnya tiga orang ini ngebantu saya untuk turun. Tas saya dibawa, satu orang bawa tas saya, 2 orang nemenin saya jalanan. Jadi yang bawa tas saya itu duluan, yang ngebut. Setelah saya ketemu ketiga orang ini, dia pendaki dari Karanganyar waktu itu. Kalau nggak saya salah itu dari Karanganyar. Saya juga lupa namanya. Saya mau ucapin terima kasih sama kalian udah membantu saya waktu itu. Saya lupa nama kalian. Saya lupa. Mohon maaf sekali, saya lupa. Setelah saya ketemu 3 orang ini, kakek itu langsung pamit. Mas, saya pamit ya. Dek, saya pamit ya. Sudah ada yang temenin. Di situ saya ngucapin terima kasih banyak sama kakek itu. Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, makasih ya Pak. Udah nemenin saya. Oh iya, hati-hati ya sampai tujuan. Saya masih ingat hati-hati sampai tujuannya deh. Ya Pak, makasih banyak Pak. Sekali lagi Pak udah membantu saya. Itu yang saya ucapin pada saat itu. Setelah saya ditemenin mendaki itu nggak lama langsung ketemu pos 1. Nggak jauh, mungkin sekitar jalan 15 menit 10 menit kali ya. Itu udah nongol pos 1. Mungkin saya dari tadi berjam-jam jalan dari pos 2 ke pos 1 itu lewat mana, itu yang saya pikir pertama. Kedua, setelah itu saya jalan terus saya udah nggak ketemu kakek itu lagi. Benar-benar saya udah nggak ketemu. Ini saya cerita merinding loh, padahal ini bukan kedinginan, ini siang-siang loh. Pagi-pagi saya merinding ini cerita. Saya jalan, mereka juga pada tanya-tanya kan, kita ngobrol-ngobrol di jalan. Akhirnya sampailah saya di setelah Candi Ketek itu apa ya, yang pas mau ke pos lapor itu, nggak ada tempat makan, warung-warung gitu. Dan herannya lagi itu saya sampai di pos lapor pendakian itu jam 7 malam. Itu udah nggak masuk akal ya. Saya turun jam 1 dari pos 3 sampai ke pos pendakian jam 7 malam. Saya naiknya aja itu cuma berapa jam ya? 3 jam ya. Jam 9 sampai jam 12, 3 jam. 3 jam saya naik, 7 jam saya turun. Karena dari pos 2 ke pos 1 itu saya benar-benar berjam-jam di jalan, gak ketemu pendaki sama sekali. Di situ tuh saya mau nangis, tapi saya bersyukur saya masih bisa pulang. Oke, saya penasaran. Akhirnya waktu itu saya memilih, ya waktu itu saya mau tidur di base camp ya. Tapi karena pendakian saat itu lagi rame banget, bener-bener lagi rame. Wah, saya nggak kuat. Akhirnya saya milih nginep di losmen. Cari losmen di sekitar base camp, ada losmen kebetulan itu. Mas, Wisma Ceto atau apa namanya saya lupa. Akhirnya saya nginep di situ. Dan penjaga losmen pun cerita, nanya ke saya, kamu sendiri? Ya saya sendiri Pak, saya 17 orang Pak, saya baru naik tadi pagi tapi saya turun. Kenapa turun? Saya cerita semuanya. Orang itu pun kaget dan nanya, kamu ketemu di mana dek dengan kakek itu? Saya jawab, saya ketemu di antara pos 2 ke pos 1 Pak. Itu sudah berjam-jam saya nggak ketemu pendaki. Saya bilang, kamu bersyukur dek, kamu bisa pulang. Entahlah, saya nggak paham juga ada apa ya, mitosnya apa di sana, saya juga kurang paham, mohon maaf. Penjaga losmen pun juga bilang itu, kamu bersyukur deh kamu bisa balik, kamu dibantu pulang. Karena ya memang kita tidak tahu sendiri ya, banyak kejadian pendaki di Lawu ya begitulah. Contoh kayak almarhum Alfi terus yang itu kejadian saya beberapa hari sebelum kejadian itu loh, yang apa, yang lagi nganterin temennya buang air kecil terus hilang, ketemu sama
YouTuber siapa itu namanya Andi Jagoan tuh nggak salah, ketemu sama Andi Jagoan lagi nge-vlog juga, dan dia buka baju di geger apa, geger Jowo, geger apa sih namanya, lupa, geger Boyo yang itu beberapa hari setelah kejadian itu. Jadi setiap orang cerita begitu, saya ketemu kakek-kakek, mereka pada bilang, kamu bersyukur dek, kamu udah ada yang antar pulang, bilang begitu. Semua pada cerita begitu. Akhirnya saya penasaran nih, besoknya pas teman saya pada turun, 17 orang lah ya, jalannya nggak berbarengan, itu bisa kebagi berapa kelompok, karena kan ada yang stabilannya bagus, ada yang lemah, ada yang normal, ada yang santai lah, jadi nggak bareng mereka. Saya tanya 17 orang itu, lo pada ngeliat gak kakek-kakek turun, dia pakai celana pendek, kakinya agak putih, pakai sarung diselempangin di leher, digemblok di leher, terus sama dia pakai kemeja Jawa. Saya tanya begitu, dan yang bikin saya kaget lagi, mereka semua nggak ada ngeliat, nggak ada ketemu. Logika sederhananya begini, mereka 17 orang di jalur yang sama, harusnya setidaknya mereka satu aja ngeliat, ini nggak ada. Nggak ada satupun dari mereka yang ketemu atau tak sadar kayak itu. Saya pikir-pikir, saya buat salah apa di sini? Saya masih jadi pertanyaan buat saya pada saat itu ya. Apa salah saya di laut? Saya nggak berbuat macam-macam, saya nggak ngecek sembarangan, saya nggak berkata kotor sepanjang perjalanan, saya nggak tetap keteng-teng lah, nggak begajulan lah, istilahnya nggak begajulan. Itu saya belum ketemu. Kenapa? Apa ya penyebab saya kok harus ngalamin kejadian kayak begini gitu. Saya sepanjang perjalanan pulang ke rumah itu saya mikir, apa ya penyebab. Tapi entah ya, ini cocoklogi aja sih. Saya coba cocoklogi aja sama apa sebelum perjalanan saya. Jadi pada saat saya mau ke Sumbing itu nggak jadi. Teman saya nyeletuk, bro, kalau yuk cobain mistis nih. Dan saya mengiyakan pada saat itu. Oh bener juga tuh, cobain mistis lalu. Itu saya nantang. Saya salah. Oh ini salah saya nantang. Meskipun saya masih di Jakarta. Sebenarnya bukan nantangin. Saya juga takut sama hal ini. Saya penakut. Saya orang penakut. Saya mengiyakan, oh benar juga ya, cobain mistisnya. Itu loh salah saya. Pada saat hari H, teman saya ngajak itu malah nggak ikut sebenarnya. Dia nggak ikut karena dia kan kerja, dia nggak dapat cuti, nggak dapat libur lah. Akhirnya saya berangkat sendiri sama teman-teman yang lain, kita ke tempat lagi itulah. Dan saya tanya ke beberapa teman saya, ya itu bro penyebab lo kejadian kayak gitu. Lo belum berangkat aja udah nantang. Meskipun lo nggak ada niat menantang, tapi mungkin terkesan nantang. Nah, akhirnya lo dipertemukan lah dengan kejadian seperti itu. Tapi yang saya bersyukur, ya saya bisa pulang dengan selamat. Dan meskipun kaki masih agak sakit ya, sakit pada saat itu, pulang itu seminggu lah saya sakit. Tapi jalan masih bisa jalan, cuma sakit aja, kayak nyeri-nyeri itulah. Nggak ada luka memar, nggak ada apa. Dan beberapa teman saya ya, guru-guru saya juga, saya coba tanya, siapa sih kakek ini yang antar saya? Nah balik lagi ini ke keyakinan kalian masing-masing ya, mau percaya atau tidak. Itu teman-teman saya yang
teman-teman saya, guru-guru saya yang pada lebih paham bisa coba tanya. Coba saya mau tahu ini siapa, kakek ini siapa yang bantu saya turun pada saat itu. Dan mereka pada senyum-senyum. Udah bro, gak usah dicari, udah gak kelihatan. Dia pun tahu, lo pasti lupa muka kakek itu. Iya, lupa. Saya bilang, jangankan sekarang saya misah sama kakek itu, saya udah lupa wajah kakek itu. Iya. Ya Allah alam, mungkin kakek itu dikirim untuk ya menyelamatkan hidup saya lah. Mungkin saya bersyukur banget pada saat itu saya masih bisa pulang dengan selamat. Anak-anak, istri di rumah. Kalau istri mah ketawa saya cerita begitu. Makanya kalau nggak jadi itu jangan maksa mulu. Udah gunung tutup, masa ke gunung lain. Gunung ini tutup, masa ke gunung itu. Ya udahlah, istri ketawa kok. Tapi itulah hidup. Ada cerita. Kita ngomong-ngomong nggak berasa cerita-cerita kita udah sampai di ini, di Cawang. Jadi cerita kita mulai dari mana? Dari Ancol ya, dari Priok, dari Cawang lagi. Tadi kepotong, mohon maaf ya, tadi kepotong sedikit ya karena rekamannya mati. Oh iya, buat videonya yang ke Lawu itu ya, itu nggak, pada saat saya naik itu saya belum buat konten, jadi nggak ada video karena memang saya belum konten, saya belum upload video pendakian ya. Tapi nanti insya Allah ke depannya kita bisa pendakian. Setiap kita ngedaki, setiap kita ngopik wisata, kita ke hotel-hotel, insya Allah kita review, kita upload videonya nanti. Doain aja. Oh ya teman-teman, ini jalan udah mulai rame ya, udah kelihatan rame. Kita ambil kiri, kita kembali ke arah Cempaka Putih ya, kita pulang. Wih, kita dari jam berapa tadi? Jam setengah 5, jam 5 kurang ya. Jam 7 coy, 2 jam Jakarta buat Jakarta, Gadok Jakarta, motorin Jakarta. Mantap. Tapi asli loh, irit baru potong 1 street, ini sisa 3 street, baru turun tadi pas di mana tadi, itu baru turun. Ya mohon maaf teman-teman, lagi-lagi keputus ya. Mohon maaf, lagi-lagi keputus. Jadi apa ya? Jadi asik ngoceh saya ini di jalan ini. Tapi ngilangin rasa ini kan rasa jenuh. Karena jenuh juga di mobil, kita musik. Nah, kita ngoceh aja lah. Ya ini kita bentar lagi juga sampai kok. Doain ya teman-teman ya, semoga channel baru kita ini Doyan Cuti bisa berkembang dengan baik, bisa memberikan informasi ke teman-teman semua tentang hotel, objek wisata. Ya doain aja, kita mulai dari awal, doain aja. Jadi kalau pagi-pagi gini nih di tol. Oke teman-teman, maaf lagi, keputus lagi. Ampun deh, ngerekam pakai handphone ini, panas dikit putus. Sekarang kita bentar lagi keluar kok, bentar lagi keluar Cempaka Putih ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton, sudah mendengarkan saya ngoceh nggak jelas. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman. Yang saya minta doanya aja supaya channel saya dapat berkembang dengan baik dan benar.
menjadi channel yang tangguh. Amin, amin ya Allah, amin. Yang bermanfaat buat teman-teman banyak, bisa kasih info objek wisata, penginapan dari mulai yang murah sampai yang mahal atau yang apalah, yang penting asik untuk liburan. Minta doanya, sekali lagi saya minta doanya. Terima kasih teman-teman semua. Ini kita sebentar lagi udah keluar nih. Sebentar lagi udah keluar Cikampek. Atau kita rekam terus aja kali ya. Kita rekam terus sampai parkiran umat. Pinggir jalan, maksudnya parkir pinggir jalan nanti. Maklum lah, rumah dalam gang gak punya mobil, gak punya parkiran, beli mobil begini. Kalau kata orang-orang, beli parkiran dulu, beli garasi dulu, baru beli mobil. Gak punya garasi, beli mobil. Ya mau gimana lagi tuh, rumah saya dalam gang bu, parkiran tempat saya mahal-mahal bu, 500-600 sebulan. Ya, kita kan bukan orang ada bu, kita orang menengah ke bawah. Punya mobil bukan buat gaya, buat produktif. Ya begini jadinya bu. Ini kita keluar Cempaka Putih ya. Ini kalau hari biasa jam-jam ganjil genap kita jangan turun sini ya, kalau bukan plat nomor kita nggak sesuai sama tanggal ganjil genapnya. Karena di sini pasti banyak polisi. Yang ada malah ketilang nanti. Transmart, kita udah keluar sini. Ini yang dinamai perempatan Coca-Cola tuh ini. Yang dulu terkenal banget sama aksi todong menodongnya di sini. Ya, alhamdulillah sekarang udah minim sekali kejadian seperti itu. Udah nggak kayak dulu lah. Entah penjahatnya yang udah mulai berkurang atau entah kesempatannya udah mulai menipis untuk mereka melakukan aksi tersebut, kita nggak tahu juga. Ya, tapi kita bersyukur kejahatan penodongan di perempatan ini udah berkurang drastis lah. Tapi tetap aja sih banyak aja, ada aja kejadian. Ini asiknya jalan di minggu pagi tuh begini. Kita lihat teman-teman lain pada sepedahan, pada jogging gitu lah. Asiknya di minggu pagi ya, cuma ingat lah kayak begini ya oke lah karena menghindar, tapi jangan sampai makan ke tengah-tengah banget ya, karena membahayakan diri sendiri juga. Oke lah, saya bersepeda karena memang gak setiap hari lah kalian momen-momen seperti ini ya. Kalian sedang olahraga. Sehat selalu, jaga betis kalian, cintai lutut kalian. Asik loh sepedahan minggu gini, minggu pagi ini sepedahan rame-rame gini asik. Saya dulu tiap minggu pagi itu selalu sepedahan Senayan. Sekarang udah nggak pernah, sepedanya udah nggak ada. Cuma tiap minggu pagi selalu jalan Senayan. Pergi subuh, pulang ke jam 12 siang, itu enak banget. Ini sekarang nggak ada. Udah stop. Tadi itu kepala rombongannya itu. Udah kosong. Tapi asik loh, kita jalan-jalan begini sambil ngobrol, nggak jelas. Meskipun saya nggak mau sendiri di depan kamera, saya sendirian loh ini di mobil, nggak ada orang lain di mobil, saya sendiri. Tapi entah, saya nggak tahu juga nih suara saya kelihatan kedengeran jelas atau enggak, saya nggak tahu ya. Karena benar-benar pakai headphone, udah headphone saya taruh doang dekat kaca, saya nggak pakai holder, saya juga nggak pakai mikrofon. Nggak pakai mikrofon apa ya, mic atau wireless itu saya nggak pakai, saya cuma geletakin dekat kaca. Ini pun saya senderan di jok, jadi nggak tahu udah kedengeran atau enggak.
mudah-mudahan suara saya kedengeran. Nah, kita bisa berbagi sedikit lah. Bang, lo gila ya ngomong sendiri di jalannya, mau gimana lagi? Ya masuk ya gue ngerekam video gue diem aja gitu, gue diem doang. Ya gue juga jenuh juga coy, gue nggak dengerin musik, gue nggak nyanyi apa, gue mau nyanyi gue bingung, suara gue jelek coy. Kalau gue nyanyi, aduh, lo malas nonton pasti. Gini aja gue yakin lo malas nonton pagi gue nyanyi. Lo mungkin lah apa saya YouTube kalau gue nyanyi. Nah, ini nggak apa-apa lah. Makasih banyak semuanya, terima kasih banyak. Ini kita bentar lagi juga sampai. Oh, udah sampai di Galur Legend Suprapto ya, lampu merah Legend Suprapto. Udah lagi sampai rumah istirahat. Mungkin kita sarapan dulu kali nanti, sarapan dulu ya, main Mobile Legends sekali satu round lah, baru tidur. Pak maaf pak ya, plat nomornya kerekam pak, nggak ada maksud lain-lain pak, nggak sengaja. Dan lucunya orang Indonesia itu, oh di lampu merah itu lucu, asli lucu. Lawan arah kita nih masih baru merah, baru kuning bahkan, mau ke merah. Kita masih merah dong, belum ke kuning. Itu udah nah, begitu kuning makin nyaring lagi. Itu orang pada goblok, maaf bukan goblok ya, apa ya, otaknya di mana gitu. Sabar, waktunya jalan, orang pasti jalan. Ini baru merah, belum juga pindah ke kuning. Kuning sabar, orang waktunya hijau juga pasti jalan. Nggak mungkin nih orang di saat hijau malah tidur di lampu merah, itu kan nggak mungkin. Kadang-kadang tuh, aduh, tingkat kesabaran kita tuh diuji di lampu merah. Oh ini banyak di sub, banyak petugas air ya, petugas air atau apa ya, kayaknya lagi ada kayak kerja bakti gitu ya. PPSU juga ada, kayaknya lagi ada kayak inilah, gerbok, semacam gerbok lumpur gitu kayaknya. Kita arah pulang ya teman-teman. Kita begini lah. Silau matahari, gambarin bagus ya nih. Coba nanti cek ah. Kalau gambarnya nggak bagus, ini kena silau matahari ini, nanti saya hapus lah, saya nggak upload ya. Tapi mudah-mudahan sih gambarnya masih bagus. Kalau ini silau banget. Apa karena saya belum tidur, jadi kena matahari kayak vampir gitu. Atau kalau begadang sampai pagi, sampai matahari terbit tuh rasanya aduh. Kalau kena matahari kayak vampir, bener takut sama matahari. Ini asik sih, perjalanan pagi ini asik juga. Oke, kita sampai teman-teman. Makasih sebelumnya udah nemenin kita juga. Makasih. Oke, kita sampai ya. Kita parkir dulu. Nah ini parkiran umat.